datang di podcast Rumah Degiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Halo teman-teman podcast Rumah Degiri, balik lagi di podcast Rumah Degiri. Kali ini Celia bersama dengan Mbak Atik. Halo Mbak Atik, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat ya. Habis jadi mana nih? Kayaknya sibuk hari ini. Habis kirim sih di pusat oleh-oleh sini. Oh, habis kirim barang. Iya, gitu. Sekarang sekalian jalan. gimana nih pendapatannya atau penjualannya nih? Alhamdulillah udah mulai normal, biar belum normal banget kan karena masih kena dampak yang kemarin itu ya. Udah mulai meningkat lagi. Udah mulai akses kembali. Iya. Dari pusat oleh-oleh juga sudah mulai kembali aktif atau gimana nih Mbak? Ya, udah mulai kembali aktif. Alhamdulillah yang waktu pandemi itu ya jelas nutup semua kan karena tempat wisata tutup, jadi otomatis pusat oleh-olehnya kan tutup. Ya, sekarang udah mulai dibuka lagi, kita jalan lagi, gitu. Udah mulai produksi lagi. Sudah mulai kembali seperti rutinitas sebelumnya. Iya. Gitu. Alhamdulillah udah mulai nambah karyawan lagi. Nambah karyawan. Kalau Mbak Atik sendiri karyawannya ada berapa nih kalau sekarang? Sebelumnya dari sebelum pandemi deh, terus pandemi, terus sekarang gitu. Ya, kalau sebelum pandemi masih 2 orang ya. Kalau pas pandemi ya berhenti dulu. Kita alih ke jahit waktu pandemi itu ya. Alhamdulillah saya bisa jahit, jadi bisa menghandle teman-teman itu yang pemkap itu kan jahit masker dia. Saya ngambil di situ satu hari bisa jahit kurang lebihnya 1.000, ngajak teman-teman penjahit di sana. Gitu. Terus habis gitu kita jalan lagi, mulai buka pelan-pelan. Alhamdulillah udah mulai jalan, sekarang udah bisa nambah karyawan lagi, ada 4 orang. Ada 4 orang. Ya. Jadi setelah pandemi berakhir, ternyata semakin meningkat kembali, akhirnya bisa memberikan peluang pekerjaan lebih luas lagi untuk teman-teman yang ada di Banyuwangi khususnya. Jadi dari awalnya 2, kemudian pending, kemudian bangkit kembali dengan menambah karyawan menjadi 4 karyawan kayak gitu. Luar biasa ya akhir-akhir ini, jadi semakin eksis kembali. Tapi Mbak Atik ini emang bisnisnya sejak kapan Mbak? Saya sih dari dulu ya masih ikut orang, dulunya ikut orang, terus punya inisiatif. Masa sih kita ikut orang terus, kan enggak mungkin ya, jadi kok pengen jualan sendiri, produk sendiri gitu kan. Terus awalnya sebelum saya ikut asosiasi di Umami itu ya, saya udah bisa ngurus izin PIRT. Terus saya membantu teman-teman, kebetulan di kampung saya itu kebanyakan produksi opak gulung. Opak gulung. Iya, itu. Terus usaha udah lama, saya ngurus PIRT itu di 2014. 2014, berarti juga sudah lama ya? Udah lama, tapi punya izin PIRT itu ya masih diambil reseller, masih belum ke pusat oleh-oleh, jadi diambil reseller itu ya kok ya kena tipu, nggak dibayar, yang alasan gini, yang gini gitu kan. Pernah banget gitu. Ya, tapi saya berusaha melupakan semua itu untuk bangkit lagi gitu. Terus saya ikut di asosiasi itu karena sebelum ikut asosiasi saya udah sering pelatihan gitu kan. Jadi ikut asosiasi itu malah lebih luas lagi pengalaman saya gitu kan. Terus penjualan udah buka pasar lagi di sana gitu. Lagi ada pusat oleh-oleh diinfokan sama Pak Ketuanya itu gitu. Di sini ada pusat oleh-oleh buka gitu kan. Jadi memberikan ini ya kesempatan buat UMKM untuk memberikan produknya, untuk mengenalkan produknya, seperti itu ya? Iya. Oke. Terus sekarang kalau di Banyuwangi sendiri sudah dikirim kemana-mana nih? Ya, di Banyuwangi
Enggak, belum semua sih karena kapasitas produksi aja. Kapasitas produksinya Iya, masih kurang gitu. kurang. Sehari bisa produksi berapa Mbak? Kalau dalam 4 pekerja lah. Sekarang kan 4 pekerjanya. Tergantung sih karena kalau untuk yang mawar gini lebih banyak karena kan gramasinya lebih dikit. Oke. Ya. Gitu. Kalau yang paling lama lah proses untuk membuatnya tuh yang mana nih? Dari semua produk-produk yang ada? Yang lama sagonnya. Sagon. Sagon ini aduh buang tenaga banget nih kayak alhamdulillah tuh yang dulu kan masih pack biasa itu ya yang jadul kayak gitu terus karena sering ikut pelatihan jadi berubah packagingnya ya menjadi berubah lebih bagus. dilipat kayak apa gitu terus yaitu dari keamanan yang lebih awet pakai standing food yaitu lah pakai standing food. Benar sekali. Apalagi ibu kan berbisnis di bisnis makanan ringan seperti ini sangat cenderung untuk misalnya remuk, ya kan? Remuk, rusak, kayak hancur gitu kan. Nanti kalau misalnya beli yang udah remuk-remuk kan kurang suka gitu kan. Apalagi kalau misalnya opak gulung yang seperti mawar kayak gini kan bagusnya motifnya, bentuknya kayak gitu. Ini udah kirim keluar kota juga? Alhamdulillah sudah ke Surabaya, ke Situbondo, ke Probolinggo gitu. Kan yaitu sama Pak Ketuanya itu kan nyari pasar terus diinfokan jadi siapa yang ikut kirim ke sini gitu kan dihandle terus yang ngirim keluar kota itu diwakili awalnya ya diwakili 2-3 orang gitu siapa yang ke sana gitu terus berikutnya kita bisa paket paket gitu. Terus gimana caranya supaya paketnya itu tidak rusak kayak gitu tidak hancur jajanannya di dalam itu ada tips-tips lain nih dari Mbak Atik mungkin gimana caranya package yang baik gitu kita kemas yang baik lah supaya jajanan kita tuh gak mudah hancur gak merugikan dan juga tidak membuat konsumen merasa kesel atau merasa tidak puas diri kayak gitu gimana? Ya kalau untuk paket kita milih yang jasa yang lebih bagus gitu ya yang baik gitu. Kalau asal-asalan ya nanti hancur waktu itu saya kirim ke Jakarta mesti pakai kotak. Udah karton terus di kotak kayu tuh lebih aman. Itu harus dengan packaging yang aman. Iya, kalau pakai karton aja harus didoblin pakai packaging wrap itu. Supaya aman. Ini ada produknya ada apa aja nih? Bukan opak aja ya? Ada sagon juga, ada keripik pare dan ada usus baru launching. Ini karena tadinya kan opak gulung yang jadul aja kayak gini ya, yang biasa itu. Terus berinovasi. Ya, inovasi nambah varian rasa ini yang rasa buah naga, rasa jagung, yang itu yang jagung masih di kelor. Ya, yang kelor. Alhamdulillah yang itu ikut lomba cipta menu itu alhamdulillah dapat juara 3. Lomba apa waktu itu? Lomba cipta menu. Cipta menu. Oh, jadi berinovasi menu baru gitu. Ya, karena yang selama ini ya kan opak itu kan rasanya cuma wijen aja. Jadi yang dinilai itu mungkin inovasinya ya. Jadi kok bisa opak gulung diaplikasikan buah naga, kelor kayak gitu, jagung. Ini dapat inovasi dari mana nih? Dapat ide-ide itu dari mana bisa menjadikan sebuah opak gulung dari rasa buah naga? Apa emang suka buah naga atau di rumah ada buah naga waktu itu gimana nih? Belum sih, karena sebelum ikut asosiasi itu ya saya udah awalnya mencoba dulu. Masa sih dikasih buah naga enggak bisa kayak gitu ya, coba dulu.
pas itu terus ikut pelatihan kan macam-macam ya. Coba yang kelornya ternyata bisa gitu kan. Terus cara pengolahannya kayak mana gitu ada sendiri. Jadi iyalah dicoba itu bisa. Berarti dalam kita bisnis itu kita harus bisa berinovasi dari rasa originalnya ya kan. Dengan beberapa rasa yang ada. Ini ada rasa jagung juga tapi gak dibawa hari ini sama Mbak Atik. Lagi kosong. Kalau jagung itu best seller gitu? Untuk jagung kita pakai tepungnya. Maksudnya tepung dari jagung dari gitu. beberapa jenis opak yang paling banyak diminati itu yang rasa apa? Tetap yang original. Iya. Mungkin karena yang lain belum tahu ya rasa yang lain gitu atau ya mungkin takut nggak enak kayak gitu mungkin aja sih. Tapi dari Mbak Atik sendiri dengan rasa buah naga, rasa kelor dan juga rasa jagung itu apakah tidak merubah originalnya si opak ini? Ya, enggak sih. Ada bedanya dikit. Ada beda-bedanya kalau buah naga ada bedanya karena yang di apa? Dominannya. Terus yang kelor juga beda. Kalau jagung rasanya beda sedikit-sedikit. Beda. Kalau buah naga ini rasanya lebih gimana nih? Lebih manis atau? Iya. Lebih manis. Kalau ke kelornya ada gurih-gurihnya dikit. Ada gurih. Kalau jagung lebih? Jagung ya dari aromanya udah beda. Jadi dari aroma, rasa pasti beda. Cuman pasti gak kalah sama yang original kayak gitu. Nah, terus ada sagon juga. Sagon ini rata-rata di sini makanan-makanannya pada makanan ini ya, tradisional yang dimodernkan. Sagon itu ya, sagon ya karena awalnya dari opak gulung kita bisa pakai varian rasa gitu kan. Coba kalau sagon masa sih yang ori tok gitu kan. Coba diaplikasikan. Ini rasa apa ini? Yang ini buah naga. Yang kelor juga ada. Kelor ada sama buah naga sama yang ori tentu ada. Jadi emang spesialisnya buah naga dan kelor nih? Enggak juga sih. Atau karena kelor di belakang rumah banyak? Enggak. Kalau buah naga itu saya pernah nanam gitu ya. Karena enggak laku. Awalnya ya emang mencoba dulu, masih belum nanam itu ya. Kok enggak laku, yang otomatis kan bisa sih ya yang bagus gitu kan ya, yang B-nya cuma kan nggak dibeli gitu ya, itu kadang saya bagi ke tetangga gitu kan bisa dipakai olahan. Jadi kalau misalkan dimanfaatkan gitu hasil dari petani ya, apalagi kalau Banyuwangi ini kan kita dominan juga sama buah naga banyak gitu. Mungkin salah satu cara kita untuk juga membantu para petani gitu dengan buah naga yang misalnya buahnya dalam utuh nggak bisa dijual harga tinggi, bisa kita manfaatkan untuk diolah kembali untuk menjadi produk-produk seperti yang dilakukan sama Mbak Atik ini gitu ya kan. Kayaknya kecil-kecil itu kan nggak pakai udah bisa kejual kan. Iya benar, jadi yang kecil-kecil tuh bisa dimanfaatin untuk ekstraknya dengan rasa-rasa seperti ini. Terus ada produk apa lagi nih? Ada keripik pare. Keripik pare. Mulai apa ya? Karena ya itu sering ikut pelatihan. Akhirnya inovasi produknya terus ada gitu. Nambah varian produk kayak pare. Terus ini usus baru launching. Iya. Habis ikut pelatihan juga. Sebelumnya emang udah sering gitu, jadi mau kemarin kan mau ada bazar, alhamdulillah saya binaan dari BRI ya, BRI. Terus yang bulan kemarin ini kan ada bazar di BRI sini ya, jadi punya inisiatif lah, iyalah masuk produk saya kayak ini itu gitu kan, kalau di display kayak kurang bagus, kurang banyak gitu kan, kurang rame, jadi nambah ususnya itu. Nambah usus. Ini kalau dari segi kemasan, terus dari segi labeling ini buat sendiri, desain sendiri atau gimana? Untuk desain kita masih pakai jasa ya, karena jujur gaptek. Lagi gaptek banget. Tapi kan kita bagus juga karena kita membantu
jasa-jasa yang bikin Iya. logo-logo kayak gitu. Karena udah ada ahlinya lah. Kita sekarang kan zamannya udah enak kan batik kan. Iya. Jadi tinggal gini aja terus ada yang buat kayak gitu. Nah, kan produknya banyak nih dan sebagainya. Kalau pemasaran ini kayak gimana cara Mbak Atik untuk memasarkan setiap produknya? Kan banyak nih jenis-jenisnya. Apakah dari online atau offline atau gimana? Kalau untuk offline itu ya offline ya kita nganter ke toko-toko gitu kan. Terus kalau untuk online-nya kurang jalan memang. Kurang jalan. Iya. Untuk offline ya awalnya sih jujur ya awal kita jalan masih malu-malu kayak mana cara nawarin kayak gitu ya. Tapi kita harus merubah mindset kita. Jadi masa sih kalau andaikan kita nawarin ke beberapa toko nggak ada yang diterima kayak gitu. Alhamdulillah kita bisa merubah mindset kita. Jadi bisa nawarin ke sana sambil itu dah sambil mendapatkan pelanggan baru. Jadi sambil gimana kita tantangan tersendiri nggak sih Mbak? Awal-awalnya gimana caranya kita untuk malu-malu emang kan nggak pernah di market itu ya masih di bawah reseller itu tadi karena pengalaman ya di bawah reseller kena tipu nggak dibayar udah reseller berapa 2 nggak kebayar yang alasan gini gitu ya udahlah kalau saya ndak merubah mindset saya kayak mana jadi ya sulit. Kena tipu lagi gitu kan. Waktu itu gitu. Kena tipu berapa banyak sih? Aduh banyak. Jutaan. Lumayan. Ya lumayan sih. Ada 30 karton yang gede itu. Aduh, lumayan ya waktu itu ya. Tapi Mbak Ati setelah melalui itu tetap terus eksis gitu ya. Itu kejadiannya udah lama atau? Udah lama. Masih belum ikut asosiasi. Tapi setelah itu malah terus bangkit ya kan, bukan malah jadi kapok atau malah berhenti berbisnis, tapi malah eksis. Gimana caranya bisa masarin sendiri gitu, nggak perlu reseller gitu. Udah nggak pakai reseller lagi, kita datang ke pusat oleh-oleh langsung masarin sendiri. Kan di situ diarahin sama Pak Ketuanya, sama teman-teman di sini ada pasar sini ya. Kadang bareng kita kirim bareng ya. Di sini ada pasar kita saling menginfokan sama teman-teman gitu. Oke, biar sama-sama kita bisa berjualan bareng. Iya. Emang sekarang itu komunitas apalagi komunitas kalau di Banyuwangi ini kan banyak juga. Kalau satu kesatuannya akrab ya dalam akrab gitu ya. Tapi Umami ini karena banyak banget teman-teman dari Umami yang sudah kesini juga gitu dan merasakan bahwa berkomunitas atau berkolaborasi bersama dengan UMKM lain itu perlu untuk dilakukan sehingga nanti kayak kalau ada permasalahan apa, ada kekurangan apa nanti bisa saling membantu satu sama lain bener ya. Iya. Alhamdulillah ya itu kita ikut Umami itu ya. Kalau ada izin halal itu ya diinfokan kita kerja bareng ngerjakan PR itu ya sama teman-teman itu diarahkan gini sama Pak Ketuanya gini. Nah, jadi biar terarah semua UMKM-nya yang ada. Benar banget. Aku mau nanya nih, Mbak Ati kenapa tidak terjun ke bisnis online? Maksudnya ke online-nya tapi lebih ke offline-nya. Apakah ada beberapa hal yang membuat Mbak Atik kurang suka atau apa sih yang menurut Mbak Atik perlu dilakukan pemerintah sehingga Mbak Atik bisa lebih eksis lagi di dunia online? Ya jujur aja karena di online-nya saya gaptek tadi ya. Pernah dibantu sama orang gitu ya online tapi masih kurang jalan. Iya. Kira-kira apakah kedepannya butuh pelatihan untuk online atau gimana? Betul. Sering ikut pelatihan sih tapi emang gaptek gitu. Emang terbiasa untuk berjualan offline mungkin dari dulu ya karena mungkin lebih nyaman aja berjualan offline dibandingkan jualan online mungkin karena kan setiap orang mungkin punya ininya sendiri-sendiri gitu ya.
Ada yang suka online, ada yang suka offline gitu. Kalau online offline-nya itu ya offline, kadang kita kan di sana lagi, misalnya toko yang satu udah habis, kadang kita kehabisan modal gitu kan. Ada rasa malasnya juga sih kalau mau ngirim gitu. Tapi ada semangatnya, oh ya di sana itu ada uangnya gitu. Jadi kita semangat lagi kirim, malas, rasa malas itu hilang. Ya benar. Jadi karena kan setiap UMKM tuh punya kenyamanannya sendiri-sendiri untuk berbisnis gitu. Ada yang suka online, ada yang suka offline. Dan dari Mbak Atik sendiri pun dengan setiap ada pelatihan menambah produk baru sehingga nanti yang dikenal Mbak Atik menjual segalanya, iya kan? Iya. Sekarang akan launching yang usus, Iya. usus ayam. Iya. Usus ayam. Setelah keripik pare, keripik usus ayam yang kemarin fokusnya emang di sagun dan opak, sekarang beralih juga. Dan karena opak ini agak sedikit rentan kan, rentan terkena remahan atau rusak kayak gitu, sehingga penting halnya seperti yang dikatakan Mbak Atik juga, kalau kita sebagai UMKM harus tahu bagaimana caranya kita mau packagingnya kita tuh dengan baik, sehingga nantinya ketika sampai ke konsumen masih utuh opaknya, benar. Iya. Mbak Atik ada nggak nih pesan-pesan untuk teman-teman UMKM atau arahan, tips-tips untuk teman-teman UMKM sehingga kita tetap terus eksis ke depannya? Ya, kita jangan pernah menyerah. Misalnya ada kegagalan, itu suatu pengalaman ya. Kegagalan itu awal dari keberhasilan mungkin ya, kayak gitu kan. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Atik hari ini sudah menemani Celia di sini di podcast Rumah Degiri dan berbagi dan sharing-sharing terkait dengan pengalamannya. Apalagi Mbak Atik tadi pengalamannya luar biasa sekali ya. Dari jatuh bangunnya akhirnya dia bangkit kembali untuk terus eksis di dunia bisnisnya. Dan untuk dari Mbak Atik sendiri tadi sudah menyampaikan ke kita bahwa kalau kita berbisnis tuh kita harus perlu konsisten dan semangat kayak gitu, dan juga harus berani, nggak boleh malu-malu gitu. Sekarang Mbak Atik berani untuk bagaimana dia mempromosikan, memasarkan produknya sendiri tanpa bantuan orang lain lagi ya, karena pengalaman yang tadi kayak gitu. Ya alhamdulillah kan kita juga pernah berbagi ilmu sama ibu-ibu PKK, ibu KWP kayak gitu. Jadi ilmu yang sedikit saya punya kita bagikan ke ibu-ibu gitu. Berarti harus saling sharing ilmu ya. Iya. Ya saya juga pernah ke Subang sama Rom itu. Luar biasa sekali Mbak Atik, terima kasih hari ini sudah menyempatkan hadir di podcast Rumah Degiri untuk sharing-sharing ke kita semuanya. Semoga selalu sukses ya bisnisnya. Amin. Oke. Nah teman-teman podcast Rumah Degiri, sekian podcast Rumah Degiri bersama saya Celia Ivanka dan Mbak Atik dari Otak Gulung ya kan. Semoga teman-teman senang dengan podcast ini dan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semuanya. Saksikan terus podcast Rumah Degiri setiap hari Jumat jam 7 malam di YouTube Rumah Degiri. See you.